Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan fisika dasar, yaitu tentang gelombang dan bunyi. Nah, di kelompok 1 ini beranggotakan siapa aja sih? Nah, yang pertama saya kenalin, ada Aryo Suryawijaya. Lalu yang kedua ada Amelia Belinda. Lalu yang ketiga ada Andriani Puspitaningrum. Lalu yang keempat ada Akbar Fadila. Nah teman-teman, pada presentasi kali ini kelompok kita akan membahas yang pertama tentang pengertian gelombang dan gelombang berjalan. Lalu yang kedua ada gelombang stasioner dan sifat-sifat gelombang. Lalu yang ketiga adalah pendahuluan tinggi nada dan pola gelombang. Lalu yang keempat adalah intensitas, taraf intensitas, efek Doppler, dan pelayangan. Nah, halo teman-teman. Di sini saya Aryo akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dari gelombang. Disimak ya. Yang pertama ada terbentuknya gelombang. Jadi coba kalian buat getaran dan letakkan pada air seperti gambar berikut ini, maka air itu akan bergelombang. Jadi, sebuah gelombang akan terjadi bila ada sumber yang berupa getaran dan ada yang merambatnya. Lalu kita lanjut. Yang kedua adalah jenis-jenis dari gelombang. Yang pertama adalah berdasarkan arah rambat dan arah getar. Dalam berdasarkan arah rambat dan getar, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambat tegak lurus pada getarannya. Seperti gambar berikut ini adalah contoh ataupun gambar dari gelombang transversal. Lalu yang kedua adalah gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah rambat dan getarnya sejajar. Nah, ini adalah arah rambat dan arah getarnya sejajar. Sedangkan ini adalah tegak lurus pada getarannya. Lalu adapun perbedaannya, ini adalah perbedaan dari gelombang longitudinal dan ini pun adalah gelombang transversal. Bisa kita lihat dalam gelombangnya ini sejajar dan arah dari arah rambatnya, sedangkan ini adalah arah rambatnya tegak lurus pada getarannya. Nah, ini. Lalu kita lanjut, yaitu berdasarkan mediumnya. Dalam berdasarkan mediumnya, gelombang juga dibagi dua. Pertama, gelombang mekanik, yaitu gelombang yang membutuhkan media dalam merambat. Contohnya, gelombang tali dan bunyi. Yang kedua, gelombang tidak membutuhkan media untuk merambat, yaitu gelombang elektromagnetik. Contohnya, cahaya, gelombang radio, dan sinar X. Lalu inilah contoh dari berdasarkan mediumnya dari gelombang. Kita lanjut ke berdasarkan amplitudonya. Di sini pun amplitudonya atau berdasarkan amplitudonya dibagi dua. Ada gelombang berjalan dan juga gelombang stasioner. Namun pada pembahasan kali ini akan dibahas dan dipaparkan pada materi berikutnya. Lalu adapun besaran-besaran pada gelombang. Dalam besaran-besaran pada gelombang ini ada frekuensi gelombang, ada periode, ada besaran cepat rambat dan juga panjang gelombang. Lalu pengertiannya, frekuensi gelombang adalah banyaknya gelombang yang terjadi setiap detik. Sedangkan periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang. Dan ini ada rumus-rumusnya. Yang pertama ada F sama dengan N besar per T kecil. Lalu yang kedua T besar sama dengan T kecil per N. Lalu yang terakhir adalah F sama dengan 1 per T. Dengan keterangan F sama dengan frekuensi, satuannya Hertz. Lalu T adalah periode, satuannya second. N adalah banyak gelombang dan T adalah waktu. Lalu berikutnya adalah besaran cepat rambat. Gelombang itu merupakan bentuk rambatan berarti memiliki cepat rambat. Maka dirumuskan V sama dengan S per T. V adalah kecepatan dan S jarak, T adalah waktu. Lalu panjang gelombang dapat disebutkan seperti ini, yaitu simbol lambda. Merupakan panjang satu gelombang untuk atau jarak yang ditempuh untuk satu kali gelombang. Dan ini ada rumusnya, V sama dengan lambda per T atau V sama dengan lambda dikali frekuensi. Kita lanjut.
Nah, teman-teman, ini ada contoh, misalkan sebuah gelombang menjalar pada air dalam waktu 25 gelombang yang dapat ditempuh dengan jarak 10 meter. Pada jarak tersebut terdapat 4 gelombang. Tentukan frekuensi, periode, panjang gelombang, dan cepat lambat dari gelombang. Maka diketahui T-nya itu adalah 2 sekon, S-nya atau jarak sama dengan 10 meter, dan N banyaknya gelombang sama dengan 4. Yang pertama kita akan menentukan frekuensinya. Lalu kita masukkan ke rumus saja atau substitusikan, yaitu F sama dengan N per T sama dengan N-nya 4 dan T-nya 2. Maka 4 dibagi 2 adalah 2. Maka hasil dari frekuensi gelombangnya yaitu adalah 2 Hz. Lalu yang kedua, kita akan mencari periodenya. Rumusnya adalah T sama dengan 1 per F. Langsung kita substitusikan saja. Maka periodenya adalah 1 per 2 sekon. Lalu kita lanjut ke yang ketiga, berapa panjang gelombangnya? Adalah, kita masukkan ke rumus saja, lambda sama dengan S per N. Sama dengan 10 dibagi 4 sama dengan 2,5 meter. Maka, jadi panjang gelombangnya adalah 2,5 meter. Selanjutnya yang terakhir adalah cepat lambat gelombangnya. Rumusnya adalah V sama dengan lambda dikali F sama dengan 2,5 dikali 2 sama dengan 5 meter per sekon. Jadi, cepat lambat gelombangnya adalah 5 meter per sekon. Kita lanjut ke pembahasannya kedua, yaitu tentang gelombang berjalan. Pengertiannya adalah gelombang yang memiliki amplitudenya tetap. Artinya, setiap titik yang dilalui gelombang amplitudenya selalu sama besar. Lalu, adapun sifat dari gelombang berjalan. Yang pertama, ada dibiaskan atau refraksi, adalah kondisi di mana adanya pergeseran arah rambat gelombang yang dikarenakan medium yang dilalui gelombang tersebut memiliki kerapatan yang berbeda. Lalu yang kedua, ada dibelokkan atau difraksi. Adalah proses terjadinya pembelokan gelombang ketika melalui celah tertentu dan akan semakin jelas terlihat saat celah yang dilewatinya semakin sempit. Dan adapun yang ketiga adalah dipantulkan atau refleksi. Adalah pembalikan arah rambat pada gelombang yang disebabkan adanya benturan dengan medium lain yang tak bisa ditembus oleh gelombang. Selanjutnya, adapun yang keempat sifatnya tentang gelombang yaitu perubahan bentuk atau dispersi. Adalah terjadinya perubahan bentuk gelombang saat gelombang melalui media tertentu. Lalu ada sifat kelima dari gelombang berjalan adalah digabungkan atau intervensi, yaitu penguatan gelombang yang dihasilkan dari perpaduan gelombang yang memiliki fase yang sama. Lalu yang terakhir, yang keenam, ini ada typo, adalah polarisasi, adalah proses penyerapan arah gelombang saat melalui medium tertentu. Lalu yang terakhir adalah rumus dari gelombang berjalan. Adalah Y sama dengan plus min A sin 2Pi dikali T per T plus min X dibagi lambda, atau Y sama dengan plus min A sin omega dikali T plus min K dikali X, dan keterangan Y adalah simpangan, A adalah amplitudo, K adalah bilangan gelombang, omega adalah frekuensi gelombang, dan T adalah waktu, serta X adalah jarak titik ke sumber. Lalu kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang gelombang stasioner dan sifat-sifat dari gelombang. Namun, pembahasan kali ini akan dijelaskan dan dipaparkan oleh rekan saya, Amelia Belinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Belinda, NIM 11920500016. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai gelombang stasioner. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi mengenai gelombang stasioner. Nah, gelombang stasioner atau gelombang berdiri.
Nah, seperti ini contoh bentuk dari gelombang stasioner. Nah, gelombang stasioner adalah gelombang hasil superposisi dua gelombang yang berjalan. Nah, yang amplitudenya sama, frekuensinya sama, dan arahnya berlawanan. Nah, gelombang stasioner ini dapat dibentuk dari pemantulan suatu gelombang. Contohnya itu kita ambil tali. Nah, tali dapat digetarkan di salah satu ujungnya dan ujung lainnya diletakkan pada pemantul. Contohnya ini, misalkan ini adalah sebuah tali, salah satunya itu ada ujung tali dan ujung pemantulnya seperti ini. Nah, berdasarkan pemantulannya, maka gelombang stasioner dibagi menjadi dua, yaitu ujung terikat dan ujung bebas. Nah, seperti ini gelombang stasioner yang terjadi pada ujung pemantul bebas dan gelombang stasioner yang terjadi pada ujung pemantul tetap. Ya, langsung saja masuk ke materi gelombang stasioner pada ujung bebas. Nah, bentuk dari gelombang stasioner pada ujung bebas terlihat seperti ini. Ya, kita lihat ujungnya. Ujungnya ini bebas. Jadi ketika di ujung dari tali ini kita berikan pantulan, maka ujungnya itu akan berpindah. Ketika kita pantulkan, kita nyampe ujung, dia akan pindah ke bawah dan memberikan balasan. Detik ini adalah bentuk dari balasannya. Nah, gelombang stasioner ujung bebas tidak mengalami pembalikan fase. Artinya fase gelombang datang dan pantulannya itu sama. Dengan demikian beda fasenya sama dengan 0. Nah, dari gelombang stasioner ini terdapat persamaan gelombang stasioner pada ujungnya, di mana persamaan itu persamaan simpangan, yaitu nilai YP sama dengan 2A cos kx sin omega t. Lalu pada sebuah gelombang stasioner ini terdapat amplitudo, di mana nilai amplitudonya itu adalah nilai dari 2A dikali cos kx. Lalu seperti yang terlihat pada gambar ini, bahwa pada gelombang itu terdapat yang namanya simpul dan perut. Ujung-ujung ini yang bertemu antara dua garis ini dinamakan dengan simpul. Sedangkan ini, bagian yang menggelembung ini dikatakan atau disebut dengan perut. Nah, untuk mencari nilai dari simpul ini, kita bisa menggunakan rumus ya, untuk nilai xn atau nilai s itu sama dengan 2n ditambah 1 dikali lambda per 4. Lalu untuk kata perut sendiri, kita bisa menggunakan rumus xn atau kita juga bisa ubah pn sama dengan n dikali lambda per 2, atau kita juga bisa menggunakan 2n dikali lambda per 4, itu sama saja. Nah, di sini ada keterangannya ya, untuk AP itu adalah nilai amplitudo dari bentuk gelombang dengan satuan meter, lalu YP itu kan tadi simpangan gelombang stasioner dalam bentuk meter, lalu ada omega yaitu kecepatan suatu gelombang dengan satuannya rad per sekon, lalu T itu adalah waktu dengan satuan sekon, K itu adalah bilangan gelombangnya, dan X itu kita nyatakan sebagai jarak. Makanya di sini letak simpul dan letak perut itu kita misalkan X, bisa juga X dari simpul dan X dari perut. Nah, ini konvensional saja, bisa diubah juga. Lalu ke materi selanjutnya. Nah, teman-teman, untuk lebih memahami materi sebelumnya, kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya, kita baca dulu. Sebuah tali yang panjang, salah satu ujungnya digetarkan terus-menerus dengan amplitudo 10 cm periode 2 sekon, sedangkan ujung yang lain dibuat bebas. Jika cepat rambat gelombang pada tali tersebut 18 cm per sekon dan pada tali terjadi gelombang stasioner, tentukanlah amplitudo gelombang stasioner pada titik P yang berjarak 12 cm dari ujung bebas. Nah, teman-teman, dari contoh soalnya saja sudah
kita tahu bahwa ujung talinya dibuat bebas, sehingga ini sudah kita ketahui bahwa adalah contoh gelombang stasioner dengan ujung bebas. Langsung saja kita ke pembahasannya. Agar lebih memudahkan kita dalam mengerjakan soal, biasakan untuk membuat diketahui. Ya, diketahui A sama dengan 10. A itu adalah amplitude 10 cm, lalu T nya 2 second, V kecepatannya itu ada 18 cm per second. Lambdanya kita bisa cari itu melalui rumus V dikali T sama dengan 18 dikali 2 second sama dengan 36. Lalu untuk nilai X nya atau jaraknya itu adalah 12 cm. Langsung saja kita untuk mencari jawabannya. Karena yang ditanya itu adalah tentukanlah amplitude gelombang stasioner pada P yang berjarak 12, maka langsung saja kita cari K sama dengan 2V per lambda sama dengan 2V per 36 sama dengan V per 18. Nah, kita langsung masuk ke rumus amplitudo. Dari rumus amplitudo yang sebelumnya kita dapat ya, di materi sebelumnya, bahwa rumus amplitudo itu sama dengan 2A cos KX. Tadi K-nya sudah kita cari, langsung aja kita masukkan. Sudah diketahui semua. Nah, ini untuk amplitudo adalah 2A cos KX. 2A, amplitudonya sudah kita dapat 10 cm dikali cos K yang sudah kita cari, Pi per 18 dikali X itu jaraknya. Nah, untuk teman-teman supaya semua tahu di sini kenapa berbeda seperti yang tadi dikatakan bahwa satuannya itu meter atau sekarang kenapa jadi senti, itu semua harus disamakan. Jika satuannya di sini senti, salah satunya senti, maka semua harus dibuat senti. Tapi karena di sini di soalnya itu semua satuannya bentuk senti, maka ya udah senti aja, kita samakan. Kalau ada yang bentuk meter ya lebih baik kita meterkan. Langsung saja setelah kita hitung semua, ternyata amplitudo yang didapatkan adalah minus 10 cm. Tapi teman-teman, nah besarnya amplitudo itu diambil harga mutlak atau positifnya, yaitu 10. Karena amplitudo itu adalah jarak, maka jarak tidak mungkin bernilai minus. Nah teman-teman, seperti itu untuk contoh soal yang pertama. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai gelombang stasioner ujung tetap. Nah, pada gelombang jenis ini, gelombang pantulan mengalami pembalikan fase yang sebesar setengah. Nah, seperti ini, Bung. Bentuk dari gambar gelombang stasioner ujung tetap. Kita lihat ujungnya itu tetap. Jadi itu ujungnya soalnya di sini ini yang merah ini adalah ujungnya. Jadi dia ketika kita pantulkan ujungnya, maka dia akan sama bentuknya. Ujungnya tetap akan tetap. Nanti di sini akan ada juga gelombang pantulnya ya, tapi tidak tergambar di sini di gambarnya ternyata. Nah, ini untuk nilai X-nya. Nah, dari gelombang stasioner ujung tetap ini kita akan mendapatkan persamaan simpangan gelombang stasionernya itu, yaitu dengan rumus YP sama dengan 2A sin KX cos omega T. Jadi berbeda dari yang sebelumnya. Jika sebelumnya itu 2A cos KX sin WT, maka yang sekarang 2A sin KX cos omega T. Seperti itu. Lalu untuk nilai amplitudonya sendiri itu sama, kita ambil dari ini, dari nilai depan dari rumus simpangan gelombangnya, yaitu 2A sin KX. Nah, untuk letak simpul sama seperti tadi ya, bentuk simpul itu adalah tempat bertemunya dua garis ini. Nah, untuk letak simpulnya, misalkan simpul X dari N plus 1, maka kita rumus 2N dikali lambda per 4. Untuk letak perutnya, Xn plus 1 sama dengan 2N dikali lambda per 4. Untuk penjelasannya sama, apa itu amplitudo dan sebagainya, seperti yang keterangan di kotak biru ini di bawah. Langsung saja
saja, untuk lebih memahami materi tentang gelombang stasioner ujung tetap, kita ke contoh soal. Ini soalnya kita baca dulu. Dua gelombang berjalan memiliki amplitude sama, tetapi arah berlawanan. Kemudian kedua gelombang berinterferensi membentuk gelombang stasioner yang persamaannya Y sama dengan 8 sin 6 Vx dikali cos 5 Vt. Y dan X dalam M dan T dalam sekon. Jika X sama dengan 1/12 M dan T sama dengan 1/15 S, maka simpangan gelombang tersebut adalah. Nah teman-teman, untuk mengetahui tentang apakah jenis soal ini, kita bisa lihat dari persamaannya. Di sini Y sama dengan ini sin dan ini cos. Nah berarti sudah diketahui dari persamaan ini ada sin dan ini ada cos, maka ini merupakan gelombang stasioner dengan ujung tetap. Langsung saja, karena rumusnya sudah ada, lalu ditanyakannya simpangan gelombang tersebut, maka kita akan mencari nilai ini, nilai dari persamaan ini. Nah, lalu ada di sini nilai X dan T sudah diketahui, kita langsung masukkan ke dalam persamaan ini. Kita coba penyelesaiannya. Nah ini persamaannya kita tulis lagi, lalu kita substitusikan nilai X dan T, ini ya nilai X dan nilai T. Nah setelah kita coba, dan hasilnya Y sama dengan 4 meter. Nah di sini satuannya adalah meter. Di sini kita Y dan X dalam meter, sehingga satuannya yaitu adalah meter. Kita lanjutkan. Materi selanjutnya itu mengenai hukum Melde. Hukum Melde itu mempelajari tentang besaran-besaran yang mempengaruhi cepat lambat gelombang transversal pada tali. Nah teman-teman, karena pada gelombang stasioner ini kita bisa tadi mencontohkan dengan tali, maka hukum Melde ini adalah hukum yang mempelajari tentang besaran-besaran yang mempengaruhi cepat lambat gelombang transversal pada tali. Nah, Melde menemukan bahwa cepat rambat gelombang pada dawai sebanding dengan akar gaya tegangan tali dan berbanding terbalik dengan akar massa persatuan panjang dawai. Nah, dari hasil percobaan beliau mendapatkan beberapa persamaan. Untuk mendapatkan nilai V atau cepat rambat gelombang, beliau mendapatkan persamaan yang pertama adalah nilai gaya dikali L atau panjang dawai per M akar, atau sama dengan akar dari gaya per mu. Mu itu adalah massa persatuan panjang dawai. Bisa satuannya bisa kilogram per meter atau gram per sentimeter. Lalu sama dengan akar dari gaya per rho dikali A. Rho ini adalah massa jenis dari dawai itu, dan A ini adalah amplitudo. Untuk lebih memahami lagi tentang materi tentang hukum Melde, kita langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soal. Nah ini soalnya kita baca lagi. Percobaan Melde menggunakan tali yang panjang 2 meter dan massanya 2,5 gram serta diberi gaya tegangan sebesar 50 Newton. Tentukan berapakah M per S cepat rambat gelombang pada tali tersebut. Nah dari soal ini kita sudah diketahui bahwa kita harus menentukan cepat rambat. Apa itu V? V dengan satuan meter per sekon. Langsung aja kita tulis penyelesaiannya, guys. Diketahuinya karena ini harus kita proses. I nya itu sama dengan 2 meter, jaraknya itu panjang talinya itu 2 meter. Lalu masanya adalah 2,5 gram, kita jadikan kilo sehingga 2,5 dikali 10 minus 3 kg. Lalu F nya 50 Newton, ya gayanya itu adalah 50 Newton. Langsung aja kita ditanyakan adalah V. V, cepat rambat itu adalah V, satuannya meter per sekon. Nah, untuk mencari V kita gunakan rumus akar FL per M, karena yang diketahui itu kebetulan FL dan M. Langsung aja kita masukkan nilai F50, L nya 2, lalu M nya itu 2,5 dikali 10 pangkat minus 3 sama dengan 200 ya.
Jadi cepat rambat gelombang pada tali ini adalah 200 meter per second. Seperti itu teman-teman. Lanjut lagi kita ke materi selanjutnya mengenai sifat-sifat pada gelombang. Nah teman-teman, pada sifat-sifat pada gelombang ini ada 4 buah sifat yang akan saya jelaskan. Sifat yang pertama yaitu bahwa gelombang dapat mengalami pemantulan. Semua gelombang dapat dipantulkan jika mengenai penghalang. Contohnya seperti gelombang stasioner pada tali ya, seperti yang tadi. Nah, gelombang datang dapat dipantulkan oleh penghalang. Lalu contoh lainnya, mungkin kalian sering mendengar adanya gema, ya enggak? Yaitu pantulan gelombang bunyi. Nah, gema dapat terjadi di gedung-gedung atau berekreasi di dekat tebing. Jadi kalau kita misalkan teriak di suatu tempat, nanti dia akan memantulkan suaranya, itu disebutnya gema, pantulan suara. Lalu yang selanjutnya adalah gelombang dapat mengalami pembiasan. Ya, pembiasan dapat diartikan sebagai pembelokan gelombang yang melalui batas dua medium yang berbeda. Nah, pada pembiasan ini akan terjadi perubahan cepat rambat, panjang gelombang, dan arah. Tapi frekuensinya tetap. Lalu yang ketiga adalah ini, mengalami interferensi. Interferensi adalah perpaduan dua gelombang atau lebih. Jika dua gelombang dipadukan, maka akan terjadi dua kemungkinan. Nah, kemungkinan itu yaitu saling menguatkan dan saling melemahkan. Nah, interferensi untuk yang menguatkan disebut interferensi konstruktif dan terpenuhi jika kedua gelombang sefase. Lalu interferensi saling melemahkan itu disebut interferensi destruktif. Itu akan terpenuhi jika kedua gelombang berlawanan fase. Lalu sifat yang terakhir atau yang keempat yaitu gelombang dapat mengalami difraksi. Difraksi disebut juga pelenturan, yaitu gejala gelombang yang melentur saat melalui lubang kecil sehingga mirip sumber baru. Nah, gelombang air misalkan ya, gelombang air dapat melalui celah sempit, membentuk gelombang baru. Nah, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kalimat yang kurang berkenan dan materi yang masih rancu. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan ataupun koreksi, silahkan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Fadilah. Saya akan mempresentasikan materi pendahuluan tinggi nada dan pola gelombang. Yang pertama, bunyi adalah suatu subjek yang tidak dapat dilihat dan dirasakan, namun bunyi dapat didengar. Akan tetapi, tidak begitu saja bunyi dapat didengar. Oleh karena itu, harus memenuhi syarat berikut. Yang pertama, adanya sumber suara. Sumber suara itu seperti kita mengeluarkan suara, seperti saya sedang ngomong atau seperti suara jatuh. Nah, itu termasuk salah satu sumber suara. Yang kedua, yaitu adanya medium perambat suara. Medium perambat suara itu banyak sekali. Contohnya, pada zat padat, pada gas, pada udara maksudnya, dan pada benda cair. Nah, bagaimana dengan ruang hampa? Ruang hampa tidak bisa merambatkan suara. Ya, namanya juga ruang hampa ya kan. Kemudian frekuensi bunyi antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Oke, ini biasanya dikenal dengan gelombang audiosonik. Oke. Selanjutnya jenis gelombang. Nah, jenis gelombang ada 3, itu dibedakan menjadi infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Yang dimana infrasonik itu di bawah 20 Hz. Contohnya adalah jangkrik yang dapat mendengarnya. Kemudian audiosonik ini
antara 20 sampai 20 ribu Hz, yang dimana manusia seperti kita dapat mendengar suara ini, gelombang ini ya. Kemudian ultrasonik lebih dari 20 ribu Hz. Salah satu hewan yang dapat mendengarnya adalah anjing. Oke. Kemudian tinggi nada dan pola gelombang. Pola gelombang pada dawai. Nada dengan notasi N sama dengan 0, 1, 2 sampai dengan tak terhingga. Sesuai dengan nadanya. Banyak nadanya, sesuai dengan banyak nadanya. Panjang dinotasikan dengan L kecil sama dengan 1/2 lambda, lambda 3/2 lambda. Kita dapat melihat gambar yang di bawah ini. Yang pertama, nada dasar pada dawai dengan notasi N sama dengan 0, di mana terjadi 2 simpul dan 1 perut. Nah, karena terbuatnya 1 perut, sehingga L-nya, panjangnya itu 1/2 lambda. Kita lihat yang di bawahnya. Nah, nada atas pertama, N sama dengan 1, di mana terjadi 3 simpul dan 2 perut, dengan L sama dengan lambda. Kemudian sebawahnya, nada atas kedua, N sama dengan 2, di mana terjadi 4 simpul dan 3 perut, dengan L sama dengan 3/2 lambda. Oke. Jadi kita bisa simpulkan 1 perut itu sama dengan 1/2 lambda panjang untuk panjangnya. Oke. Jadi kalau 2 perut panjangnya 1/2 dikali 2 lambda ya kan, sama dengan 1. Kemudian kalau misalkan perutnya ada 3, itu jadi 1/2 dikali 3 ya, jadi 3/2 lambda, dan seterusnya sampai ke bawah. Oke. Selanjutnya frekuensi nada. Nah, sesuai dengan sifat gelombang, V sama dengan lambda kali F. Hukum LD, V sama dengan akar F per mu. Oke. Jadi akar F L per M, yang dimana V-nya itu kecepatan rambat gelombang dengan satuan M per S, meter per sekon ya. Kemudian frekuensi panjang dengan lambang L, itu panjang dawai itu dengan satuan M, meter. Karena itu lambda, panjang gelombang. Kemudian M itu sama dengan massa dawai dengan satuan kilogram. Oke, paham ya? Selanjutnya ada pipa organ. Pipa organ dibagi menjadi 2, yaitu pipa organ terbuka, pipa organ tertutup. Apa bedanya? Nah, di bawah ini kita bisa membedakannya. Yang pertama, pipa organ terbuka. Nah, notasinya sama ya, seperti dengan dawai. Oke. Kita lihat ke bawah. Nada dengan lambang N sama dengan 0, 1, 2 sampai tak terhingga, dengan panjang 1/2 lambda, lambda, terus 3/2 lambda. Nah, yang pertama nih, nada dasarnya N sama dengan 0. Jadi L sama dengan 1/2 lambda. Nah, kita bisa dilihat ya, beda sama lambda tadi karena lambda beda sama dawai tadi. Simpulnya ada 1 ya. Di sini sih simpulnya ada 1. Nah, kalau digabungin antara yang setengah perut sama setengah perut ini menjadi 1 perut ya. Sehingga bentuk 1 perut, 1/2 lambda. Dan ke bawahnya nada atas pertama, N sama dengan 1, panjangnya sama dengan lambda. Nah, agak semirip dawai tapi lebih berbeda di antara simpulnya ya. Kemudian untuk yang selanjutnya, nada atas kedua, N sama dengan 2, L sama dengan 3/2 lambda. Terus selanjutnya untuk pipa organ tertutup, nada N sama dengan 0, 1, 2 sampai tak terhingga. Kemudian ada panjang dengan notasi L sama dengan 1/4 lambda, kemudian 3/4 lambda, selanjutnya 5/4 lambda. Kita lihat ke bawahnya gambarnya. Di sini kita lihat
nada dasar N sama dengan 0, L sama dengan 1/4 lambda. Ya, kita bisa dilihat di gambar, simpul ada 1 dan perut ada setengah. Ya, jadi kalau misalkan tadi notasinya didawai 1 perut itu sama dengan 1/2 lambda, sehingga kalau ini setengah perut sama dengan 1/4, seperti 1/2 dibagi 2, jadi 1/4. Oke, paham? Oke, selanjutnya untuk nada atas pertama N sama dengan 1. Ya, jadi kita lihat di pipa organnya ada 2 simpul dan 1/2 perut ya, ada 1/2 gitu, 1/2 perut, sehingga untuk panjangnya sama dengan 3/4 lambda. Selanjutnya untuk nada atas kedua, L sama dengan 5/4 lambda dan seterusnya. Nah, kita bisa simpulkan kalau misalkan dari nada dasar, nada 1, nada atas 2 itu jaraknya ada 1/2 ya, setengah, jaraknya ada setengah, sehingga bisa disimpulkan kalau nada atas ketiga itu sama dengan 7/4 ya, dan seterusnya. Untuk menentukan frekuensinya, F sama dengan V per lambda, di mana F sama dengan frekuensi nada dengan satuan Hz, V sama dengan kecepatan rambat gelombang. Oke, lambda itu panjang gelombang. Selanjutnya ada contoh soal ya. Dawai sepanjang 60 cm memiliki massa 20 gram. Jika ujung-ujung dawai diikat sehingga memiliki tegangan 30 Newton, maka tentukan panjang gelombang pada nada atas kedua, frekuensi nada atas keduanya. Kita bisa dilihat panjang dawai itu 60 cm, standar dari dawai itu meter ya, sehingga diubah menjadi meter, 0,6 meter. Kemudian massa 20 gram diubah menjadi kilogram, menjadi 0,0 gram ya. Dan frekuensinya 30 Newton. Penyelesaian kita bisa diketahui L-nya tadi 0,6, masanya sama dengan 0,02 gram, F-nya sama dengan 30 Newton. Oke. Yang pertama, nada atas keduanya N sama dengan 2. Kita cari N2-nya. L2 itu panjang dawai kedua. Panjang L2 sama dengan 3/2 lambda. Jadi 0,6 sama dengan 3/2 lambda, sehingga lambda sama dengan 0,4 meter. Yang selanjutnya, frekuensi nada atas keduanya. Nah, kecepatan rambat gelombang ini memenuhi hukum Melde yang telah kita bahas tadi, dengan V sama dengan akar dalam kurung F per mu atau akar dalam kurung FL per M. Jadi V sama dengan akar 30 dikali 0,6 dibagi 0,02 sama dengan 30 meter per sekon. Berarti frekuensi nada atas kedua sebesar F2 sama dengan V per lambda 2 sama dengan 30 per 0,4 sama dengan 75 Hz. Oke, sampai sini aja. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai intensitas dan taraf intensitas. Pertama ada intensitas. Intensitas bunyi diartikan sebagai energi bunyi yang dipindahkan persatuan waktu per satuan luas. Karena energi persatuan waktu adalah daya, maka bisa dikatakan bahwa intensitas bunyi adalah daya bunyi persatuan luas yang tegak lurus terhadap arah rambatan gelombang bunyi. Sehingga intensitas bunyi dapat dirumuskan secara matematis sebagai berikut. I sama dengan P per A, di mana A itu adalah 4πr². Dengan keterangan, I adalah intensitas bunyi dengan satuan watt per meter kuadrat, kemudian P adalah daya bunyi dengan satuan watt, dan A adalah luasan yang dilalui bunyi dengan satuan meter kuadrat, dan R adalah jarak dengan satuan meter.
Selanjutnya ada taraf intensitas bunyi. Hubungan antara kuat lemahnya bunyi dan intensitas bunyi diberikan oleh Alexander Graham Bell dengan mendefinisikannya sebagai taraf intensitas bunyi. Taraf intensitas bunyi adalah logaritma perbandingan intensitas bunyi terhadap intensitas ambang pendengaran. Secara sistematis, taraf intensitas bunyi dirumuskan TI sama dengan 10 log I per I0. Dengan keterangan, TI adalah taraf intensitas dengan satuan desibel, kemudian I adalah intensitas dengan satuan watt per meter kuadrat, dan I0 adalah intensitas ambang pendengar, yaitu 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat. Selanjutnya ada taraf intensitas dari N buah sumber bunyi identik. Jika sebanyak N buah sumber bunyi identik mempunyai intensitas bunyi sama yang dibunyikan bersamaan, maka besar taraf intensitas totalnya dirumuskan TIN sama dengan TI1 ditambah 10 log N, di mana TIN adalah taraf intensitas N buah sumber bunyi dengan satuan desibel, kemudian TI1 adalah taraf intensitas 1 buah sumber bunyi dengan satuan desibel, dan N adalah jumlah sumber bunyi. Selanjutnya, ada perbandingan taraf intensitas pada jarak yang berbeda. Jika sebuah sumber bunyi didengar pada dua buah titik jarak yang berbeda, maka perbandingan taraf intensitasnya dirumuskan. Yang pertama ada TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 log R1 per R2 kuadrat. Nah, ini kita bisa menggunakan kaidah logaritma, pangkat 2-nya kita kali ke 10 sehingga menjadi TI2 sama dengan TI1 ditambah 20 log R1 per R2. Atau juga bisa menggunakan rumus yang kedua, yaitu TI2 sama dengan TI1, karena tadi ditambah, sekarang dikurang, 10 log R1 tadi per R2, kita balik menjadi R2 per R1 pangkat 2. Sama seperti tadi, menggunakan kaidah logaritma, pangkat 2-nya kita kali ke 10, sehingga menjadi TI2 sama dengan TI1 dikurang 20 log R2 per R1. Dengan keterangan TI1 adalah taraf intensitas pada R1 dengan satuan desibel, kemudian TI2 adalah taraf intensitas pada R2 dengan satuan desibel, R1 adalah radius 1 dari sumber bunyi dengan satuan meter, kemudian R2 adalah radius 2 dari sumber bunyi dengan satuan meter. Baik, untuk lebih memahami mengenai intensitas dan taraf intensitas bunyi, kita langsung saja ke contoh soal. Di sini, sebuah sumber bunyi dengan daya 50 watt memancarkan gelombang ke medium sekelilingnya yang homogen. Tentukan intensitas gelombang bunyi tersebut pada jarak 10 meter dari sumber bunyi. Untuk penyelesaian, kita tulis dulu apa yang diketahuinya. Di sini diketahui P atau daya itu 50 watt, kemudian jarak atau R itu 10 meter, dan ditanyakan adalah I atau intensitas bunyi. Nah, jawab, kita sudah tahu bahwa rumus intensitas itu tadi I sama dengan P per A, atau A-nya itu 4 VR kuadrat. Jadi kita tinggal masukkan nilai P, V, dan juga R-nya, yaitu 50 per 4 dikali 3,14 dikali 10 pangkat 2. Maka hasilnya 50 per 1256. Maka I adalah 0,04 watt per meter kuadrat atau 4 kali 10 pangkat min 2 watt per meter kuadrat. Jadi, intensitas gelombang bunyi tersebut pada jarak 10 meter dari sumber bunyi adalah 0,04 watt per meter kuadrat atau 4 kali 10 pangkat min 2 watt per meter kuadrat. Selanjutnya ada efek Doppler dan pelayangan bunyi. Yang pertama ada efek Doppler. Efek Doppler ditemukan oleh ilmuwan fisika asal Austria yang bernama Christian Doppler. Efek Doppler menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan pergerakan sumber bunyi terhadap pendengar yang relatif satu sama lain dan menyebabkan frekuensi yang didengar berbeda dari frekuensi yang dihasilkan sumber bunyi. Misalnya ketika kita mendengar mobil bersirine yang sedang melaju ke arah kita, maka kita akan mendengar bunyi sirine yang semakin meninggi, pitch atau frekuensi suaranya juga semakin tinggi. Kemudian saat mobil tersebut telah melewati kita dan semakin menjauh, maka bunyi sirine akan semakin mengecil atau frekuensinya semakin rendah.
efek Doppler dirumuskan Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs, di mana Fp adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar dengan satuan Hz, Fs adalah frekuensi sumber bunyi dengan satuan Hz, kemudian V adalah cepat rambat bunyi di udara dengan satuan meter per sekon, Vp adalah kecepatan pendengar dengan satuan meter per sekon, dan Vs adalah kecepatan sumber bunyi dengan satuan meter per sekon. Nah, jika kita lihat rumus di sini ada tanda plus minus. Penggunaan tanda plus minus untuk kecepatan pendengar atau pengamat dan juga kecepatan sumber bunyi itu pertama untuk pengamat, apabila mendekati sumber bunyi maka tandanya positif. Namun apabila menjauhi sumber bunyi maka tandanya negatif. Sedangkan untuk kecepatan sumber bunyi apabila menjauhi pendengar bertanda positif, sedangkan apabila mendekati pendengar bertanda negatif. Selanjutnya ada pengaplikasian efek Doppler. Yang pertama pada bidang kesehatan ada ekokardiogram, yaitu perangkat kesehatan yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran darah dan karakteristik jaringan tisu secara akurat. Selanjutnya untuk bidang industri ada laser Doppler velocimeter atau LDV yang digunakan untuk mengukur getaran tanpa kontak langsung dengan permukaan yang akan diukur. Kemudian untuk bidang komunikasi, satelit komunikasi yang mengorbit bumi setiap saat dapat mengalami fenomena efek Doppler akibat perubahan ketinggian permukaan bumi yang dilewati. Maka, diperlukan suatu kompensasi Doppler dinamik agar satelit dapat menerima sinyal dengan frekuensi yang konstan. Selanjutnya ada sirine. Suara yang dikeluarkan sirine pada mobil ambulans, polisi, ataupun pemadam kebakaran dirancang untuk memanfaatkan efek Doppler semaksimal mungkin, sehingga pendengar akan makin waspada terhadap mobil-mobil tersebut saat bergerak mendekati pendengar. Selanjutnya ada radar. Efek Doppler dipakai pada aplikasi beberapa jenis radar untuk mengukur kecepatan objek yang diamati. Dengan mengukur perubahan frekuensi yang diterima, maka kita dapat mengukur kecepatan objek tersebut. Dan yang terakhir, pada bidang astronomi, efek Doppler digunakan untuk mencari informasi mengenai karakteristik bintang-bintang dan galaksi-galaksi. Selanjutnya kita ke contoh soal. Di sini ada mobil ambulan bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon sambil membunyikan sirinenya yang memiliki frekuensi 1080 Hz. Pada saat itu, ada seseorang yang mengendarai sepeda motor sedang berpapasan dengan ambulan. Kecepatan sepeda motornya 10 meter per sekon. Berapakah frekuensi sirine yang diterima pengendara sepeda motor itu jika kecepatan bunyi pada saat itu 340 meter per sekon? Nah, di sini juga ada ilustrasi dari soal. Untuk penyelesaian, pertama kita harus menulis dulu apa yang diketahui dari soal. Di sini diketahui V sama dengan 340 meter per sekon. Kemudian Vs atau kecepatan sumber bunyi 20 meter per sekon, Vp atau kecepatan pendengar 10 meter per sekon, dan Fs atau frekuensi sumber bunyi yaitu 1080 Hz. Kemudian ditanyakan Fp. Nah, kita jawab. Sebelum menjawab, kita lihat pada ilustrasi gambar ini terlihat bahwa pendengar maupun sumber bunyi sama-sama saling menjauh. Maka kita kembali lagi ke yang tadi, yang penggunaan tanda plus minus untuk Vs dan juga Vp. Nah, di sini kita tahu bahwa Vs maupun Vp itu sama-sama saling menjauh. Pertama untuk Vs, apabila menjauhi pendengar itu bertanda positif. Maka Vs itu bertanda positif. Kemudian untuk Vp yaitu menjauhi sumber bunyi, tandanya negatif. Berarti di sini Vp itu negatif. Maka kita tinggal masukkan ke rumus frekuensi pendengar, yaitu Fp sama dengan V dikurang Vp per V ditambah Vs dikali Fs. Nah, kita tinggal masukkan nilai-nilai dari V, Vp maupun Vs dan juga Fs. Jadi 340 dikurangi 10 per 340 ditambah 20 dikali 1080.
yaitu 330 per 360 dikali 1080 yang menghasilkan 990 Hz. Nah, jadi frekuensi sirine yang diterima pengendara sepeda motor itu adalah 990 Hz. Selanjutnya ada pelayangan bunyi. Pelayangan bunyi adalah peristiwa perubahan frekuensi bunyi yang berubah-ubah dengan tajam karena ada dua sumber bunyi dengan perbedaan frekuensi yang kecil. Nah, berarti dapat disimpulkan, pelayangan bunyi itu hanya terjadi jika perbedaan frekuensi kedua sumbernya kecil. Untuk rumus pelayangan bunyi yaitu FL sama dengan tanda mutlak F1 dikurang F2, dengan FL adalah pelayangan bunyi dengan satuan Hz, kemudian F1 adalah frekuensi gelombang bunyi 1 dengan satuan Hz, dan F2 adalah frekuensi gelombang bunyi 2 dengan satuan Hz. Langsung saja kita ke contoh soal. Di sini ada pipa organa A menghasilkan frekuensi 1005 Hz. Kemudian pipa organa B menghasilkan frekuensi 1000 Hz dan pipa organa C menghasilkan frekuensi 500 Hz. Pipa organa mana yang saat dibunyikan bersama-sama dapat menimbulkan pelayangan? Berapakah frekuensi pelayangannya? Untuk penyelesaian, kita pertama-tama tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Berarti diketahui itu ada FA sama dengan 1005 Hz, kemudian FB sama dengan 1000 Hz, dan FC sama dengan 500 Hz. Kemudian ditanyakan frekuensi pelayangannya. Jawab. Nah, kita ingat bahwa terjadi pelayangan jika beda frekuensinya kecil. Berarti dari ketiga ini yang dapat menghasilkan pelayangan bunyi adalah pipa organa A dan pipa organa B. Karena di sini pipa organa A dan pipa organa B memiliki beda frekuensi yang kecil. Selanjutnya kita mencari frekuensi pelayangannya dengan rumus FL sama dengan tanda mutlak F1 dikurang F2, di mana F1-nya yaitu 1005 dan F2-nya yaitu 1000. 1005 dikurangi 1000 yaitu 5 Hz. Jadi frekuensi pelayangannya adalah 5 Hz. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 1 mengenai gelombang dan bunyi. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.